anak-anak, marilah sebelum pelajaran ini kita mulai, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan salah satu rukun iman, dan kita yakin bahwa rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Maka pada saat ini kita akan membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak, karena pembahasan ini tentang keyakinan, tentang akidah atau tauhid yang sangat penting, maka anak-anak harus memahami pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Maka yang pertama kita bahas, yang pertama adalah iman. Iman menurut bahasa artinya yakin atau percaya. Sedangkan iman menurut istilah adalah diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Maka orang yang beriman disebut orang mukmin, dan orang yang tidak mau beriman disebut dengan kufur atau biasa disebut dengan kafir. Maka kemudian kalau arti dari iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Yang harus kita yakini bahwa ada pencipta alam semesta ini. Kita yakini bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Dan disinilah yang perlu kita yakini bahwa Allah itu ada. Untuk meyakini bahwa Allah itu ada, dibutuhkan yang namanya dasar atau dalil untuk mengenal Allah. Dasar atau dalil untuk mengenal Allah ada 2. Yang pertama adalah dalil akli. Dalil akli ini berarti berdasarkan atas akal pikiran manusia, sebagai sarana untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Sebagaimana misal, contoh, kita lihat anak-anak menghadapi yang namanya kursi. Tahu tidak siapa yang buat kursi ini? Yang membuat kursi ini adalah tukang kayu. Tetapi kita ingat, tukang kayu bisakah membuat kursi tanpa ada kayu? Maka tidak akan bisa. Maka dibutuhkan yang namanya kayu. Kayu diambilkan dari pohon, kemudian ditebang, kemudian dari kayu, kemudian diubah oleh tukang kayu untuk dibuat menjadi meja atau kursi. Pohon berasal dari yang namanya biji. Biji siapa yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada penciptanya. Tidak mungkin manusia bisa menciptakan sesuatu apabila tidak ada bahan dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan dalil nakli.
Dalil nakli ini sebagai penguat atas dasar keberadaan Allah dengan berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Al-Quran maupun hadis ini kita ambilkan salah satu dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maka di sini kita mengenal Allah ada dua dalil yang perlu diingat. Yang pertama adalah dalil akli, yang kedua adalah dalil nakli. Ingat, kalau akli, akal pikiran manusia. Kalau nakli, berdasarkan atas wahyu dari Allah atau perkataan dari Nabi Muhammad yang disebut dengan hadis. Maka untuk itu, setelah dari dasar atau dalil mengenal Allah, kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Baik, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik ini jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu? Jumlah dari Asmaul Husna yang kita ketahui ada 99 nama. Maka dari 99 nama ini harus kita hafalkan. Siapa yang menghafalkan Asmaul Husna dakhalal jannah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Maka dalam pembahasan kita ini kita tidak akan membahas 99 nama. Akan kita bahas cuma 4 dari Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim, bahwa Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui setiap apa yang ada di muka bumi ini. Gerak-gerik kita, apapun yang terjadi terhadap kita, baik sekarang maupun yang akan datang, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sebagai seorang belajar, maka wajib kita untuk belajar agar mengetahui ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah Al-Khabir, Allah Maha teliti. Setiap penciptaan Allah dibarengi dengan manfaat yang berlaku untuk dirinya. Maka tidak ada satupun makhluk yang didolimi oleh Allah. Maka disinilah yang namanya Al-Khabir, Allah Maha teliti. Maka kalau kita ingin terhindar dari kesalahan setiap selesai mengerjakan, maka telitilah pekerjaan-pekerjaan tersebut sehingga hasilnya bisa memuaskan. Kemudian yang ketiga adalah As-Sami, Allah Maha mendengar. Ingat, As-Sami, Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas, pendengaran manusia sangat terbatas. Allah mampu mendengar apa yang disampaikan oleh setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Tetapi pendengaran manusia kalau sudah tertutup oleh batas-batas atau tembok, maka kita tidak akan mampu untuk mendengarkan suara apapun yang berada di luar. Ini As-Sami, Allah Maha mendengar. Kemudian yang keempat, Al-Basir. Al-Basir, Allah Maha melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas oleh waktu atau terbatas oleh jarak. Sementara manusia memiliki penglihatan yang sangat terbatas. Sebagai contoh, misalkan kita lihat rel ketika berada di depan kita panjangnya 1 meter, tetapi ketika kita lihat rel jarak yang jauh, maka akan bertemu antara ujung yang satu dengan yang lain. Ini membuktikan bahwa penglihatan manusia ini sangat terbatas. Maka anak-anak, kita harus meyakini bahwa Allah memiliki yang namanya Asmaul Husna. Sebagai Asmaul Husna kita hafalkan dan kita yakini bahwa Allah itu ada.
Sebagai orang yang beriman kepada Allah, harus yakin tentang keberadaan Allah. Demikian, semoga yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk bekal anak-anak ataupun untuk pelajaran selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.